Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Huru Maksura dengan NIM F1E1200013. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan ataupun pembahasan saya terhadap ujian akhir semester mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Baiklah, di sini diberikan sebuah studi kasus di mana studi kasusnya akan langsung saya bacakan. Meningkatnya penyebaran berbagai macam jenis penyakit setiap tahunnya mengakibatkan penggunaan jasa pelayanan kesehatan di berbagai pusat pelayanan kesehatan semakin meningkat, mulai dari klinik, puskesmas, hingga rumah sakit. Hal ini mengakibatkan tingginya perhatian pemerintah setempat terhadap peningkatan sarana dan prasarana layanan kesehatan, seperti yang dilakukan oleh beberapa dinas pendidikan yang berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan dengan melakukan beberapa program inovasi seperti program One Puskesmas One Innovation, Mobile Care, Klinik Lansia, dan Call Center 911-199. Akan tetapi di setiap puskesmas di beberapa wilayah masih terlihat antrian pasien yang tidak teratur, serta keluhan pasien terhadap lambatnya pelayanan yang mereka terima. Pasien puskesmas selalu mengeluh akan layanan proses registrasi yang cukup lama yang harus mereka jalani, di mana mereka harus datang ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan nomor antrian dan menunggu antrian untuk melakukan registrasi. Dan dengan kapasitas ruangan puskesmas yang tidak terlalu luas dan kondisi pandemi yang mengharuskan mereka menjaga jarak satu sama lain, terkadang menyebabkan pasien harus berdiri mengantri untuk melakukan registrasi dan memperoleh pelayanan kesehatan. Untuk menghindari permasalahan tersebut, maka diperlukan sistem registrasi online berbasis web yang dengan keberadaannya akan memudahkan pasien untuk melakukan registrasi, memperoleh nomor antrian, serta dapat mengetahui estimasi waktu kedatangan pasien ke puskesmas yang dipilih dengan menggunakan komputer ataupun perangkat seluler. Keberadaan sistem registrasi online puskesmas ini juga merupakan salah satu hal yang sangat diharapkan untuk dikembangkan guna mendukung program peningkatan layanan berbasis TIK. Baiklah, di sini tugasnya adalah kita diperintahkan untuk memposisikan diri sebagai konsultan IT. Kemudian kita diperintahkan untuk membuat use case, class diagram, dan activity diagram. Selanjutnya kita juga diperintahkan untuk membuat test case, black box testing. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Di sini sistem yang dibuat adalah sistem informasi pelayanan online puskesmas atau SIPOLPUS. Langsung saja ke bagian use case. Di sini telah saya buat use case-nya. Pertama itu use case untuk user, di mana user ini dapat melakukan registrasi, melihat daftar puskesmas, melakukan pendaftaran berobat, mendapatkan nomor antrian dan logout, dan keseluruhan ini berekstens dengan login. Selanjutnya yaitu use case model untuk administrator, di mana dapat melakukan memverifikasi pendaftaran pasien, memverifikasi pendaftaran berobat, melihat data antrian pasien, dan logout, dan keseluruhannya juga berekstens kepada login. Untuk use case 1, itu registrasi dengan tujuan mendapatkan ID user. Aktornya adalah user umum. Dengan use case, sistem menyediakan formulir pendaftaran untuk user umum yang ingin menjadi anggota puskesmas untuk mendapatkan nomor antrian. Kemudian kedua adalah melihat daftar puskesmas dengan tujuan menampilkan informasi tentang puskesmas yang terdaftar dengan aktor, user, dan admin. Use case-nya sendiri adalah sistem akan menampilkan daftar puskesmas yang dapat dipilih sebagai lokasi pemeriksaan. Use case ketiga sendiri adalah melakukan pendaftaran berobat, di mana dengan tujuan mendapatkan ID berobat dengan aktor user. Kemudian use case-nya adalah user akan memilih puskesmas dan menyesuaikan dengan keluhannya. Selanjutnya use case keempat yaitu mendapatkan nomor antrian dengan tujuan ya tentu saja mendapatkan nomor antrian dengan aktor user umum. Dengan use case sistem memberikan nomor antrian beserta waktu estimasi kedatangan pasien ke puskesmas. Untuk use case kelima sendiri itu memverifikasi pendaftaran pasien dengan tujuan ya tentu saja melakukan verifikasi pendaftaran pasien dengan aktor admin. Use case-nya sendiri adalah admin akan mengecek data pasien dengan bantuan sistem dan menyetujui pendaftaran tersebut sehingga pasien memiliki ID user.
Use case ke-6 sendiri sama halnya dengan use case ke-5, hanya saja untuk use case ke-6 adalah memverifikasi pendaftaran berobat. Dengan tujuan melakukan verifikasi berobat dengan aktor admin, dengan use case admin akan mengecek data berobat pasien dengan bantuan sistem dan menyetujui sehingga user memiliki ID pendaftaran. Untuk use case ke-7 sendiri itu adalah melihat data antrian pasien dengan tujuan menampilkan data antrian pasien dengan aktor admin. Dengan use case sistem akan menampilkan data antrian yang berisikan nama dan nomor antrian user serta tanggal dan waktu untuk user bisa menyesuaikan kedatangannya ke lokasi pemeriksaan. Untuk use case ke-8 sendiri adalah login dengan tujuan masuk ke dalam sistem dengan aktor admin dan user, dan dengan use case sistem akan menyediakan cara agar admin dan user khusus dapat masuk ke dalam sistem dengan menggunakan hak aksesnya. Untuk use case ke-9 sendiri itu adalah logout dengan tujuan keluar dari sistem. Kemudian aktornya adalah admin dan user. Dengan use case sistem menyediakan cara agar admin dan user khusus dapat keluar dari sistem dan tersimpan segala sesuatu yang dilakukannya. Untuk poin kedua adalah class diagram. Baik di sini terdapat beberapa entitas ya beberapa kelas. Nah, di sini ada admin, di mana admin ini sendiri terdiri dari ID admin, nama admin, username, dan password. Dan IP datanya adalah varchar untuk semuanya. Dan metodenya di sini ada login, ganti password, memverifikasi pendaftaran pasien, memverifikasi pendaftaran berobat, melihat data antrian pasien, dan logout. Kemudian ada pendaftaran user, di mana pendaftaran user ini terdiri dari ID pendaftaran dengan tipe varchar, ID user varchar, nama user varchar, tanggal lahir dan itu date, alamat, nomor HP, password itu varchar. Dan dengan metode mendapatkan akun. Kemudian terdapat kelas user di mana terdiri dari ID user, nama user, username, password dengan tipe data keseluruhan adalah varchar. Dan dengan metode login, ganti password, melihat daftar puskesmas, melakukan pendaftaran pasien, melakukan pendaftaran berobat. Kemudian logon. Selanjutnya terdapat pendaftaran berobat dengan terdiri dari ID berobat varchar, ID user varchar, ID pendaftaran varchar dengan metode mendapatkan antrian. Untuk admin sendiri, admin terhadap pendaftaran berobat itu memiliki multiplicity satu lebih dari satu. Kemudian untuk pendaftaran user sendiri, dengan user itu memiliki multiplicity 1 ke 1. Dan untuk user ke pendaftaran berobat itu memiliki multiplicity 1 ke 1 juga. Baik. Selanjutnya adalah activity diagram. Nah, activity diagram ini terdiri dari 3 bagian, yaitu pasien, sistem, dan admin. Pasien sendiri juga kita dapat sebutkan sebagai user. Pertama, pasien akan dilihatkan beranda, dan sistem akan memuat form login. Kemudian form login ini akan dan harus di-input kan username dan password. Jika tidak, maka sistem akan otomatis memuat form registrasi. Kemudian pada form registrasi itu sendiri, pasien diminta untuk menginputkan data pribadi, kemudian admin akan memverifikasi pendaftaran akun. Setelah itu, setelah melakukan pemverifikasian, sistem akan menampilkan data puskesmas, kemudian pasien sendiri akan melakukan pendaftaran berobat. Setelah melakukan pendaftaran berobat, maka admin akan kembali lagi memverifikasi pendaftaran berobat yang telah dilakukan oleh pasien.
Kemudian sistem akan menampilkan informasi nomor antrian dan estimasi waktu kedatangan pasien, dan pasien akan dapat melihatnya, yaitu melihat informasi nomor antrian dan estimasi waktu kedatangan pasien. Selanjutnya adalah test case black box testing. Terdapat beberapa bagian. Untuk pertama itu adalah login akun. Dengan identifikasi keseluruhan black box testing ini adalah Sipolpus BB berurutan dari 001 hingga 00 terakhir. Untuk yang pertama, ini adalah Sipolpus BB 001 dengan nama kasus uji pengujian fungsi pendaftar sebagai pengguna dengan deskripsi adalah kondisi normal, kondisi awalnya tampilan halaman login dengan skenario memasukin username dan password. Kemudian yang diharapkan adalah berhasil masuk ke akun. Selanjutnya adalah pengamatan. Pengamatannya yaitu tentu saja berhasil masuk ke akun. Yang diharapkan adalah oke. Selanjutnya adalah melakukan pendaftaran akun. Di sini adalah Sipolpus BB 002 dengan kasus uji pengujian fungsi mendaftar sebagai pengguna dengan deskripsi kondisi normal dan kondisi awal tampilan halaman login juga. Dengan skenario, klik link belum punya akun lalu mengisi form pendaftaran. Dengan yang diharapkan adalah berhasil mendaftar akun. Dan hasil pengamatan adalah berhasil mendaftar akun. Yang diharapkan adalah oke. Ketiga adalah melihat data puskesmas dengan identifikasi Sipolpus BB 003, pengujian fungsi menampilkan data puskesmas. Dengan deskripsi kondisi normal, kondisi awal pun tampilan halaman data puskesmas. Dengan skenario, user dapat melihat data puskesmas yang ditampilkan. Yang diharapkan adalah berhasil menampilkan data puskesmas, dan pengamatannya adalah berhasil menampilkan data puskesmas. Yang diharapkan oke. Selanjutnya melakukan pendaftaran berobat dengan identifikasi Sipolpus BB 004 dengan nama kasus uji pengujian fungsi mendaftar berobat dengan memilih puskesmas dan memberikan informasi lainnya yang sesuai atau yang menyesuaikan. Dengan deskripsi kondisi normal, dengan skenario kondisi awal memasuki halaman pendaftaran berobat. Dengan skenario memilih puskesmas serta memberikan informasi lainnya yang menyesuaikan. Yang diharapkan di sini adalah berhasil melakukan pendaftaran berobat dan sesuai pengamatan berhasil melakukan pendaftaran berobat. Kesimpulannya oke. Selanjutnya adalah mendapatkan nomor antrian dengan identifikasi Sipolpus BB 005 dengan nama kasus uji fungsi melihat informasi nomor antrian dan deskripsi kondisi normal. Kondisi awalnya sendiri adalah tampilan halaman yang berisi informasi nomor antrian dan waktu estimasi kunjungan puskesmas. Skenarionya adalah menampilkan informasi nomor antrian beserta waktu estimasi kedatangan ke puskesmas yang diharapkan, dan pengamatan sama, yaitu berhasil menampilkan informasi nomor antrian. Kesimpulannya oke. Kemudian melakukan logout, yaitu nama khusus dengan identifikasi Sipolpus BB 006 dengan nama kasus uji fungsi logout. Deskripsi kondisi normal dan kondisi awal adalah tampilan halaman nomor antrian. Kemudian skenario-nya adalah mencoba mengeluarkan akun dari website ataupun sistem. Yang diharapkan dan pengamatan sama, yaitu berhasil keluar dari sistem dengan kesimpulan oke. Baik, saya rasa sekian penjelasan terhadap pembahasan yang telah saya lakukan untuk ujian akhir semester RPL atau rekayasa perangkat lunak. Jika terdapat kesalahan dalam pengucapan ataupun penulisan, saya mohon maaf. Maka saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.